Kita sering mendengar perkataan bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua dosa adalah sama, salah. Karena ada dosa kecil, ada dosa besar, bahkan ada dosa yang mendatangkan maut. Yang artinya dosa ini adalah dosa yang sangat fatal. Memang dosa kecil maupun dosa besar adalah sama-sama dosa. Tetapi setiap dosa konsekuensinya berbeda. Tergantung dari besar kecilnya dosa tersebut. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Berarti ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu kita lanjutkan di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Artinya, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksud dari dosa yang tidak mendatangkan maut ini, selama dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk bertobat dan diampuni. Tetapi untuk dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang ada di ujung tanduk. Kenapa dosa yang mendatangkan maut ini sudah tidak boleh didoakan lagi? Karena sudah sia-sia doa saudara. Karena Tuhan sudah mengereskan hati orang itu setelah dia sekian lama diberi kesempatan bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Tuhan akan memberikan dia waktu. Kalau dia tidak juga bertobat, maka ada dua kemungkinan. Sekalipun dia hidup, hatinya akan dikeraskan oleh Tuhan, sehingga dia tidak lagi bisa bertobat, seperti yang dialami oleh Firaun. Tetapi yang kedua adalah Tuhan bisa membuat dia mati sebelum waktunya, karena dosanya adalah dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Setiap dosa ada konsekuensi yang berbeda, tergantung dari besar kecilnya dosa tersebut. Saudara bisa menyaksikan video saya tentang 3 level ikatan dosa, sehingga saudara boleh mengetahui kenapa di level yang ketiga tidak bisa diampuni lagi. Saya memberikan contoh tentang 3 level dosa. Level pertama, dosa yang ringan adalah di dalam Lukas 12 ayat 47 sampai 48 berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi ia tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan mendapat banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendapatkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak dituntut. Dosa yang ringan adalah pada saat ada orang yang tidak tahu kehendak tuannya, tidak tahu firman, tidak tahu bahwa ini adalah salah, maka itu adalah dosa yang ringan, tidak berat. Itu sebabnya dia akan mendapatkan sedikit pukulan. Contoh yang kedua di level pertama, yaitu dosa yang ringan adalah orang yang jatuh bangun di dalam dosa, tetapi orang ini sekalipun berdosa, dia tidak pernah membenarkan dirinya, tidak pernah membela dirinya, tidak pernah membenarkan dosa. Dia tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan dosa. Dia punya keinginan untuk bertobat, dia punya keinginan untuk berubah, tetapi dia tidak mampu. Itu sebabnya orang-orang demikian seringkali membenci dirinya oleh karena dia jatuh bangun di dalam dosa, tetapi dia jujur dengan dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia juga jujur kepada Allah bahwa dia adalah orang yang berdosa, dan dia tahu bahwa dia butuh pengampunan. Inilah orang-orang yang berdosa, tetapi dia ada di level yang pertama. Karena dia berbuat dosa, tetapi dia punya keinginan bertobat. Dia berusaha berubah. Dia tahu bahwa dia berdosa, maka dia minta pengampunan kepada Tuhan. Walaupun seringkali dia tetap jatuh bangun di dalam dosa, orang-orang demikian masih menerima anugerah. Kita baca di dalam Lukas 5 ayat 35
31-32 berkata, "Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jadi di level pertama adalah orang-orang yang tidak tahu firman. Pada waktu mereka berdosa, mereka ada di level yang pertama. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran, mereka berbuat dosa, tetapi mereka selalu mengakui dosanya. Mereka tahu mereka berdosa. Untuk mereka ada kasih karunia. Di level yang kedua, yaitu dosa yang berat, adalah orang-orang yang membenarkan dosa. Mereka tidak hanya berbuat dosa, tetapi mereka membenarkan perbuatan dosa. Dan mereka menyetujui perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam Roma 1 ayat 32 berkata, "Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Allah," garis bawahi kata walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Allah, yang artinya mereka sudah tahu kebenaran, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi mereka bukan hanya berbuat dosa, tetapi mereka juga membenarkan perbuatan dosa. Mereka bahkan memakai firman Tuhan untuk membela dosanya. Dan mereka juga setuju terhadap orang lain yang berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang yang punya roh pemberontakan kepada Allah. Mereka membenarkan apa yang dibenci oleh Allah. Orang-orang seperti ini adalah seperti bunglon. Mereka tetap dengan dosanya, tetapi mereka juga berani selalu memberikan kesaksian dan memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan dosa-dosanya. Firman Tuhan untuk dosa yang seperti ini berkata, di dalam Wahyu 3 ayat 16 berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Di level ini, selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Walaupun dia banyak akan mengalami pukulan demi pukulan. Karena firman Tuhan berkata, "Aku akan memuntahkan engkau." Tetapi kalau dia mati sebelum dia bertobat, sudah jelas dia kehilangan keselamatannya. Tetapi yang di level ketiga lebih berat. Di level yang ketiga adalah perbuatan dosa yang fatal, yang mendatangkan maut, adalah orang-orang yang bukan hanya melakukan dosa dan membenarkan dosa-dosa mereka atau menyetujui orang-orang yang berbuat dosa, tetapi mereka bahkan melegalkan dosa. Di level 3 adalah orang-orang yang sudah tahu firman, sudah tahu apa itu dosa dan kebenaran, tapi justru mereka melegalkan dosa, maka dosa ini mendatangkan maut. Orang-orang yang melegalkan dosa adalah orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menduduki pemerintahan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk mereka yang sudah tahu kebenaran, karena hukum bagi mereka yang tidak tahu kebenaran dan sudah tahu kebenaran, konsekuensinya dan tuntutannya adalah berbeda. Orang-orang yang melegalkan dosa adalah orang-orang yang melawan Allah. Dia memiliki roh antikris karena dia melawan firman. Apalagi mereka berani bersumpah di atas firman dan mengaku sebagai anak Allah. Pada waktu mereka melegalkan apa yang dilarang oleh Allah, mereka bukan hanya berbuat dosa, tetapi mereka telah menjadikan dirinya sebagai Allah. Mereka melawan firman dan mereka menginjak-injak kedaulatan Allah. Pada waktu dosa dilegalkan, mereka membuat orang yang berbuat benar menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Itu sebabnya orang benar
akan masuk penjara, tetapi orang berdosa dianggap orang-orang yang taat kepada hukum. Orang-orang yang melegalkan dosa bukan hanya orang-orang yang menduduki pemerintahan yang punya otoritas untuk melegalkan dosa, tetapi juga orang-orang yang menuntut dan mendukung pemerintah untuk melegalkan dosa. Mereka memiliki roh antikris. Mereka punya dosa yang sama. Tetapi hukuman orang yang duduk di pemerintahan lebih besar karena dia punya otoritas penuh untuk melegalkan dosa atau tidak. Dia punya otoritas untuk membuat undang-undang sesuai dengan firman atau yang melawan firman. Pada waktu orang-orang ini melegalkan dosa, mereka tidak hanya menghujat firman Allah yang sudah menuliskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tetapi mereka juga telah menghujat Roh Kudus karena pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia dari segala dosa, tetapi justru mereka melegalkan dosa. Orang-orang yang melegalkan dosa telah bertindak sebagai Allah, justru melegalkan dosa di negaranya. Orang ini melegalkan dosa untuk melawan Roh Kudus supaya tidak ada orang yang bertobat. Tuhan selalu punya hitungan berapa lama orang itu akan diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau dia tetap tidak bertobat, maka Tuhan akan mengeraskan hatinya. Atau hukuman yang kedua adalah dia mati sebelum waktunya dan tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21-23 berkata, pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia, yaitu Herodes, ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Memang rakyatlah yang berteriak bahwa ini adalah suara Allah. Tetapi Herodes selama ini memang selalu bertindak sebagai Allah. Dia banyak membunuh yang percaya kepada Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan melalui malaikat menampar dia dan dia mati saat itu juga. Tuhan itu kasih, tetapi dia adalah adil. Jangan kita kurang ajar kepada Allah. Anugerah Allah sangat besar. Itu sebabnya karena kita telah menerima banyak anugerah, kita juga harus menaruh hormat sangat tinggi kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita harus tahu menghargai kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.